Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir di acara Wiki Class dari GDSC Trilogi ini. Pertama-tama saya mau share screen dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Nugroho Asidik dari Core Team GDSC Trilogi. Ini sosial media saya, kalau ada yang mau nanya-nanya atau gimana boleh. Dan tema weekly class kita hari ini yaitu JavaScript for Beginners. Dan kita punya dua schedule. Yang pertama JavaScript for Beginners, dan mungkin next week itu kita bahas PHP dan MySQL. Oke, sekarang kita bahas JavaScript JavaScript for Beginners. Nah, pertama-tama kita punya beberapa subtopik, yaitu apa itu JavaScript dan keunggulan dari JavaScript, dan yang ketiga sintaks atau fungsi-fungsi dasar dari JavaScript. Nah, apa sih itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan developer untuk membuat halaman web yang interaktif. Fungsi JavaScript dapat meningkatkan pengalaman pengguna situs web sebagai script sisi klien. JavaScript adalah salah satu teknologi inti dari World Wide Web, dan keunggulan dari JavaScript adalah pertama-tama JavaScript itu paling banyak digunakan ya. Di data tahun 2016 itu ada sekitar 92% pembuat web yang menggunakan JavaScript. Dan selanjutnya adalah open source, yaitu gratis yang pastinya, dan ketiga yaitu general purpose, yaitu saat ini JavaScript tidak digunakan sebagai sisi klien atau browser saja, tapi bisa juga langsung ke sisi server atau backend. Dan yang keempat adalah mudah dipelajari. Yang terakhir yaitu banyak perusahaan yang mengimplementasikan JavaScript untuk webnya. Dan kita lanjut ke sintaks dasar JavaScript, maaf belum diganti yang ini. Oke, langsung ke sintaksnya aja. Di sini saya udah bikinin beberapa contoh sintaks yang dasar-dasar JavaScript biar cepet ya. Jadi nggak perlu ngoding-ngoding karena kita waktunya sekitar 1 jam aja. Nah, pertama-tama kita perkenalan dulu sama sintaks dasar JavaScript. Sebentar. Apa namanya, TypeScript. Oh, TypeScript, maaf. Nah, oke. Nah, di sini saya udah bikinin salah contoh-contoh dari JavaScript biar cepat. Nah, pertama-tama saya mau kasih tahu cara penulisan JavaScript. Nah, JavaScript sendiri bisa langsung ditulis di dalam tag-nya JavaScript seperti ini atau seperti ini dan semuanya. Atau bisa juga kita pakai file terpisah, yaitu pakai eksternal JavaScript. Atau kalau mau download biasanya dari Bootstrap atau ini jQuery, bisa dilampirin linknya. Tapi kalau pakai kayak gini harus terdapat koneksi internet laptop kita atau komputer. Nah, di JavaScript sendiri kita bisa langsung nulis scriptnya di sini dan langsung dimunculin di
body HTML pakai namanya variabel terus metodenya write. Nah, itu bakal langsung ditulis di sini di halaman body ya. Atau nanti kita bakal bahas juga nih console.log itu dia buat debugging ya. Itu nggak bakal ditampilin karena bakal ditampilinnya nanti di sini. Tuh di dalam lognya. Di dalam konsolnya tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan buat yang ini JavaScript eksternal yang kita itu bikin sendiri nih filenya. Dan kalau yang ini kan online, kita harus terhubung ke internet. Di JavaScript juga kita bisa pakai elemen yang ditambahin atribut event. Contohnya itu onClick. Nah, onClick itu seperti yang ini nih, klik ini. Jadi onClick itu dia kalau kita mencet atau apa, dia bakal nge-trigger dari perintah yang udah dibikin. Contohnya ini. Nah, ini adalah salah satu contoh onClick pada JavaScript. Mungkin kalau teman-teman pernah buka ini web apa gitu, muncul kayak gini, berarti dia kemungkinan pakai event onClick. Dan ada juga onClick event kecuali onClick yang bisa digabung sama JavaScript, yaitu onKeyUp. onKeyUp itu kayak jadi kita tuh browser ini tuh bakal ngeinteraksi sama keyboard kita. Nah, kalau di sini saya bikinin itu ngitung seberapa panjang nih value.length dari huruf atau dari kata yang udah kita tulis. Misalkan kita tulis GDSC. Nah, dia bakal ketulis GDSC itu karena 4 karakter. Nah, itu salah satu contoh event yang digunain juga di JavaScript. Dan ada juga JavaScript itu bisa ke link nih. Contohnya ini. Tuh. Ketika link ini diklik yang pojok kiri bawah, dia akan menjalankan JavaScript. Buat teman-teman juga mungkin hati-hati kalau yang buka web yang kurang jelas. Biasanya kayak gini nih disisipin script yang berbahaya, bisa buat phishing kalau link kayak gini. Dan untuk dasar penulisan JavaScript kayak event yang di elemen itu ada banyak sebenarnya. Nanti ada di sini referensinya, bisa kita taruh di GitHub, linknya bisa disampirin nanti. Dan juga JavaScript itu tuh bisa ditaruh kecuali link yang ini tadi, bisa langsung disisipin di sini. Contohnya tuh ini. Jadi kita buka web Google/login, kita masukin scriptnya ini, ngambil cookiesnya. Cuma sekarang itu udah nggak bisa, karena kebanyakan browser yang terbaru itu tuh udah anti sama serangan XSS atau cross site scripting. Jadi dia tuh masukin script berbahaya langsung dari link URL-nya. Jadi langsung diterusin ke server tanpa ada security sama sekali. Cuma di browser-browser sekarang itu udah nggak bisa karena udah browser sekarang itu udah security-nya lebih bagus ya. Nah, buat selanjutnya itu kita ke output. Nah, di sini output itu kita bisa nampilin output di JS yang bakalan tampil di halaman web. Sama kayak tadi, ada output yang bisa pakai event onClick. Jadi dia ngirimin pesan kalau kita ngeklik suatu elemen yang udah ditargetkan. Contohnya button ini lagi, tuh kan. Atau bisa juga langsung ditulis pakai variabel dokumen, terus metode write,
langsung nanti diisi stringnya isinya. Nah, ini dia bakal langsung ditampilin di sini. Gitu. Jadi langsung ditampilin di halaman web. Dan ada juga kita bisa pakai kayak apa namanya, ngambil dari ID. Kalau udah belajar CSS kan banyak nih pakai div buat pengelompokan pakai ID. Nah, kita biasanya scriptnya kan terpisah, atau kalau mau masih satu file sama HTML biasanya kan taruh di atas atau di bawah biar lebih rapih. Kita bisa panggil juga pakai ID kayak gini, dan keluar apa yang ada di dalam ini pakai inner HTML, properti dari inner HTML, dan ngambil dari variabel yang ditarik ke ID gitu. Dan nah, terus juga di ini yang tadi saya bilang ada namanya konsol, itu buat debugging. Biasanya ada namanya konsol log, info, sama debug. Yang pertama-tama itu konsol log. Nah, fungsi dari konsol ini biasanya digunain buat debugging ya, buat nyampein pesan, tapi dia nggak keluar di halaman websitenya, nggak keluar di halaman website ini, website sini nih, tapi dia bakal keluarnya di sini di konsol log. Itu kita bisa ngaktifin beberapa. Biasanya ada yang butuh di Firebase-nya harus diaktifin buat bisa apa munculin dari konsol ini. Dan ada juga konsol info, itu sebenarnya 11-12 sama konsol log, tapi kebanyakan kalau dia butuh informasi dari hasil debugging, developer rata-rata pakai konsol info. Dan konsol debug juga sama aja sebenarnya, 11-12 pemakaiannya. Selanjutnya itu kita ke variabel. Nah, pertama-tama apa sih itu variabel? Nah, variabel itu sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi macam-macam nilai, kayak string itu buat teks, atau number, integer buat angka, ada objek, ada array, dan sebagainya ya. Nah, variabel itu tuh kayak wadah yang nyimpen data atau nyimpen value, dan punya tipe-tipe data yang bisa disimpan di variabel tersebut. Nih, kurang lebih kayak gini ya. Kita pertama ini membuat variabel nih. Variabel nama, tahun, sama is aktif. Itu nggak usah itu, karena JavaScript itu kayak bisa ngebaca datanya secara default ya. Kalau nama itu bisa berarti apa, maksudnya dengan kita tulis kutip 2 gini itu berarti dia string, dan kalau ini bisa number atau integer nih tanpa kutip. Biasanya kalau yang pakai kutip 2 gini nanti dibacanya char atau karakter. Dan kalau true atau false itu udah pasti boolean. Nah, ini kan udah ada variabel yang punya value, punya isi. Gimana cara nampilinnya? Nah, sama kayak yang tadi sebelum-sebelumnya, pakai dokumen write. Mana dia? Nah, pakai dokumen write nanti dia bakal ditampilin di sini. Dan di sini kita juga bisa
yang nampilin narik yang pakai namanya dokumen get element by ID. Jadi misalkan tadi tuh yang dibilang kayak pakai CSS jadi banyak div atau pengelompokan, kita cuma biar nggak panjang-panjang nulis scriptnya di dalam div atau bikin text script lagi di dalam div, kita bisa langsung narik dari ID-nya. Nah, di sini pakai variabel dengan metode get element by ID, terus 6 ID-nya tuh ini nggak perlu lagi ya kita pakai kayak gini. Biasanya kan kalau ID kayak gitu ya. Karena di sini udah metodenya get by ID bukan kelas atau yang lain. Jadi langsung tulis saja ID-nya ini in string array terus object. Nah, nanti dia bakal ditampilin di sini. Bedanya itu variabel yang ini nih, variabel itu punya ada yang kayak tipe objek itu yaitu variabel yang punya banyak isi, punya banyak variabel di dalam variabel lah. Jadi kita nulisnya sekali nih, beda kayak yang sebelumnya. Var name, var year, var is active itu masing-masing ditulisin var dulu. Kalau ini kita cukup tulis sekali var-nya terus pakai kurung kurawal gitu ya. Tinggal isi value-nya di sini. Jadi variabel manusia itu punya apa namanya? Punya isi yaitu ini. Gitu. Jadi dalam variabel manusia dia punya banyak value, yaitu punya banyak properti, value-nya banyak. Dan selanjutnya itu kita lanjut ke dialog aja, dialog. Oke. Kayak yang dijelasin di awal-awal tadi, dialog itu tuh bisa pakai apa namanya? Event ya buat nge-triggernya. Dan yang muncul pop-up pemberitahuan tuh tadi. Pas kita klik dia muncul pop-up pemberitahuan. Nah, di sini itu ada contoh dialog alert, confirm sama prompt. Nah, pertama-tama dialog alert itu biasanya digunain buat nampilin pesan atau informasi. Nah, ini dia ya. Ini JavaScript-nya. Langsung ditulis di dalam sini nih. Tuh. Kalau kita klik, keluar dia pemberitahuan. Sesuai sama isinya ini. Gitu. Nah, kalau dialog confirm itu yang ini nih. Nih dialog confirm, ini scriptnya. Itu tuh kayak bertindaknya tuh dengan dari ketikan kita atau masukan dari kita. Kayak contohnya, maaf. Dialog confirm itu tuh kayak make sure kalau kita bikin sesuatu di web nih. Misalkan kita bikin table yang bisa diisi dan dihapus. Nah, itu tuh kita tuh biasanya bakal disisipin itu kalau mau menambahkan data atau menghapus data untuk kayak make sure biar data yang dihapus atau ditambahkan udah benar atau belum gitu. Nah, kan ini yang confirm ini, klik dia. Jadi ini yang button ini punya event on click yang dia itu kalau dipencet nanya. Jadi ini kan ngelink ke YouTube ya. Dia nanya nih, lanjut ke YouTube. Kalau cancel atau enggak, nih di sini pakai if else. Kalau cancel atau enggak, berarti keluarlah alert gini. Oke, tidak jadi buka YouTube. Tapi misalkan kayak contoh yang tadi saya bilang hapus atau nambah, ini beratin aja. Kita klik oke, dia bakal ngejalanin perintah yang ini.
Jadi biasanya tuh kalau di data tabel ngehapus, di sini tuh kalau yes, berarti dia bakal ngapus datanya. Dan kalau di sini enggak, else-nya itu berarti enggak, dia bakal ya udah balik lagi gitu ke halaman yang ini gini. Gitu lagi. Nah, kalau yang ini ketika kita pencet OK, kan dia nanya lanjut ke YouTube. Nah, dia bakal langsung nge-link bukain YouTube-nya. Gitu. Dan yang ketiga itu yaitu dialog yang namanya prompt. Nah, dialog prompt ini berfungsi untuk ngambil sebuah input dari pengguna dari kita. Nah, dialog prompt ini ngembaliin nilai string yang udah kita ketik nih. Biasanya di beberapa dialog prompt itu memiliki beberapa parameter yang harus diberikan. Nih. Dan teks jadi ketika kita mencet ini, script yang ini, dialog prompt ini, tuh, dia bakal ngasih masukan ketikan ke kita harus ngasih inputan, misalkan ini, dan kita kalau pencet OK, dia bakal ngejalanin yang dari ini. Jadi dia bakal ngambil nih. Dia bakal ngambil person, yang mana itu person itu. Yang mana person itu tuh dia butuh inputan dari kita. Ya, bakal ditampilin di demo, di ID demo yang ada di sini. Gitu. Nah, dengan teks, halo nama saya yang tadi kita ketik, dilanjutin teks lagi. Gitu. Nah, kapan sih kita harus pakai ketiga dialog ini nih, yang alert, confirm, sama prompt. Jadi kalau alert itu kita cuma mau sebagai developer itu cuma mau nyampein suatu informasi aja nih ke pengguna. Misalkan pengguna ngelakuin transaksi, ketika sukses, udah kita cuma nampilin gini aja, misalkan transaksi sukses. Jadi biar si pengguna itu tahu kalau transaksinya udah sukses. Nah, yang kedua itu confirm. Kalau digunain, misalkan yang tadi saya bilang, contoh sederhananya yang biasa banyak dipakai itu di data table. Apakah data table itu mau dihapus atau di apapun itu mau diganti, itu butuh 2 kali kayak buat make sure jadi atau enggak, datanya udah benar atau enggak. Kalau udah benar berarti kita bisa pencet OK buat ngelanjutin script yang udah ditulis. Kalau enggak ya bakal balik lagi ke kondisi awal. Dan yang ketiga ini, yang prompt ini digunain kalau kita tuh lagi butuhin data dari teks pengguna. Jadi kita tuh butuh data dia, kita bisa masukin ini pakai teks prompt ini buat ngambil inputannya. Gitu. Dan kalau pencet cancel ya udah, yang ini kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dan selanjutnya itu ke operator. Nah, apa sih itu operator? Nah, operator itu simbol yang digunain untuk melakukan operasi pada nilai atau variabel. Operator itu ada 6 nih, kurang lebih di JS. Ada aritmatika, penugasan atau assignment, relasi atau perbandingan, logika, bitwise, sama ternary. Ternary. Yang pertama itu operasi aritmatika ya, yang kurang lebih itu kayak pembagian, perkalian, penambahan gitu ya, atau modulo atau hasil bagi. Sebentar, biar lebih jelas. Nah, kurang lebih kan kayak gini. Kita udah bikin variabel,
yang dia itu integer atau number 15, 14, dan 0. 0 ini tuh nanti yang bakal ditampilin, kita isi defaultnya 0. Nah, buat nyari nih, misalkan A kurang B, nanti C-nya itu berapa? Kan berarti di sini 15 dikurang 4, berarti sama dengan 11 nih, C-nya itu 11. Gitu selanjutnya ngikutin penjumlahan, perkalian, pemangkatan, pembagian, sama modulo. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu perbandingan atau relasi. Perbandingan atau relasi itu tuh operator yang digunain buat ngebandingin dua nilai. Jadi operator itu tuh ngebandinginnya pakai sebuah nilai boolean true dan false. Gitu ya. Kayak contohnya ini nih. Variabel aku itu 20, variabel kamu itu 19. Apakah 20 sama dengan 19? Artinya kan enggak nih, keluar dia false. Ini juga gitu, 20 lebih besar dari 19, dia bakal keluar true. Sama selanjutnya, lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Kalau yang dia kalau misalkan ini kan cuma stripnya 2 ya. Kalau dia itu stripnya 2 doang, berarti dia cuma ngebandingin nilai isi dari value-nya atau ini. Sedangkan kalau ini ada 3, itu tuh dia bakal ya sekalian sama tipe datanya. Misalkan ini tipe datanya itu bukan number, ini tipe datanya string, dan ini kita bandinginnya gini. Otomatis hasilnya akan false karena tipe datanya itu udah beda walaupun nilainya misalkan sama-sama 19. Gitu. Jadi ada yang pakai tanda sama dengan 2, itu artinya dia buat bandingin value-nya doang, isinya doang, atau yang 3 itu buat bandingin sekaligus sama tipe datanya. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu operator logika. Nah, operator logika itu kurang lebih sama kayak ngebandingin nilai itu pakai boolean, ngebandingin value-nya. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang belajar discrete, itu dia bakal keluar sih di pertemuan awal mungkin ya. Yang logika-logika kayak gini sampai ke bawahnya, nanti itu dia bakal keluar kalau belajar matematika discrete. Nah, ini sama pakai yang tadi variabelnya. Operatornya kan ada and, or, atau not. Nah, kenapa dia itu and itu di sini keluarnya false? Ya, karena di sini nilainya true sama false. Sedangkan kalau and itu mau misalkan jawabannya true sama false, dia bakal jawab hasilnya true sama false. Tapi kalau true sama true, dia di sini bakal keluarnya true. Mana tadi dia? 19. Tuh, false dengan false, karena di sini tuh kasihnya tuh benar dan salah. Kalau or itu salah satu aja, misalkan salah satunya salah, dia bakal benar. Tapi kalau dua-duanya benar, dia juga bakal benar. Tapi kalau dua-duanya salah, dia bakal salah. Dan kalau not, misalkan hasilnya benar, artinya itu misalkan hasilnya true, artinya itu dia bakal keluarnya false. Begitu juga kebalikannya. Kalau false, keluarnya true, true keluarnya false. Dan selanjutnya itu operator bitwise.
Nah, operator bitwise itu digunain ketika untuk operasi berdasarkan bit atau biner. Nah, operasi ini berlaku untuk tipe data integer, long, short, char, sama byte. Gitu. Jadi tipe data ini tuh bakal ngitung byte ke byte gitu. Nah, kurang lebih masih sama sih. Masih pakai yang bitwise AND, OR, ini ada SOR, ada yang negasi. Ini semua tuh bakal keluar di matematika diskrit, jadi dia bakal dipelajarin juga kurang lebih kayak gitu. Operator ini yang dari tadi sampai sekarang itu tuh kurang lebih penggunaannya juga sama, itu untuk perbandingan ya. Ngebandingin value satu sama value satunya lagi. Nah, selanjutnya adalah operator ternary, yaitu operator yang terdiri dari 3 bagian. Operator sebelumnya kan cuma 2 nih, kayak satu sama satunya. Nah, ini enggak. Operator ini biasanya digunain kayak sebuah percabangan if else. Jadi tanda dari operator ini yaitu tanda tanya sama titik 2. Ini tanda tanya nih, ini titik 2 gitu. Dan contohnya tuh seperti ini. Kayak apakah kamu di atas 18 tahun? Ya. Kalau kita jawab cancel atau bukan, nah dia bakal nunjukin kamu tidak boleh di sini. Atau misalkan kita pencet OK, dia bakal ngasih info selamat datang. Ini sama yang saya bilang, kurang lebih bakal keluar di discrete logika. Kayak jika dan hanya jika. Itu kurang lebih pakai operator yang namanya ternary. Dia itu tandanya itu pakai tanda tanya sama titik 2. Itu di sini buat yang true-nya, di sini buat yang false. Di sini buat jawaban yang benar nih. Kita punya pertanyaan, kalau jawabnya benar dia bakal ke sini. Kalau dia jawabnya salah, dia bakal ke sini. Gitu. Dan terakhir itu di operator ada namanya operator penugasan. Operator penugasan di sini saya kurang paham sih karena hampir nggak pernah make. Jadi kayak digunain buat memberikan tugas ke variabel. Biasanya digunain buat kayak ngisi variabel gitu. Jadi kita punya variabelnya 100 nih pertama-tama. Nah, terus kita pengisian dari 100 dijumlahkan ke 5. Jadi 105. Nah, terus pengisian yang itu dari 105 dikurangin nih 2. Jadi 103. Nah, 103 yang tadi tuh dikali lagi nih sama 2 ini pakai pengisian perkalian 2. Kurang lebih gitu penugasannya. Saya juga kurang paham, tapi ini adalah basic dari operator. Berarti operator di Java itu ada yang namanya aritmatika, penugasan, relasi atau perbandingan, logika, bitwise, dan ternary. Buat selanjutnya kita ke percabangan. Percabangan. Pertama-tama apa sih percabangan dan kenapa dinamakan percabangan? Jadi itu sebenarnya digunakan buat mengalur program bersifat bercabang atau kayak flowchart, logika, jika dan maka, jika dan hanya jika. Nah, digambarkan dalam bentuk percabangan tertutup disebut flow atau decision atau struktur kondisi
struktur if dan sebagainya. Sudah ada bentuk ada 6 percabangan. Itu yang pertama percabangan if. Percabangan if ini hanya punya blok kondisi saat kondisi benar. Nah, ini percabangan dan ini hasil di sini. Nah, kalau kita pencet, lalu di sini saya bikinin semuanya buat yang klik, jadi biasa satu-satu biar langsung dieksekusi, biar dieksekusi pas dipencet aja biar enak. Nah, percabangan if, kalau kita lihat ini kan dia bertanya nilai mata kuliah. Nah, sini tulisnya kalau nilai mata kuliah 90, dia nampilin jawaban pertahankan nilaimu. Tapi kalau di bawah 80, dia bakal nampilin lebih giat untuk belajar ya. Misal kita masukin yang kondisi 90. Dia bakal nampilin ini, pertahankan nilaimu, lebih giat belajar ya. Jadi dua-duanya itu bakal ditampilin. Kenapa? Nah, yaitu kondisi benar. Tadi kalau kita masukinnya salah, dia langsung ke else, ke defaultnya else. Jadi dia nggak ada kayak ngecek lagi, udah ini di sini outputnya nih ya. Nah, di sini kenapa saya bikinnya semuanya button dan pakai on click, pakai event on click. Jadi dia tuh biar dieksekusi atau dijalanin pas kita pencet aja. Misalkan ini tadi yang if ya. Di sini punya pertanyaan nilai mata kuliah. Ya. Nah, nilai mata kuliah. Nah, ini isi defaultnya nih. Ini buat yang isi di sininya nih. Di sini punya kondisi nih. Misalkan nilai mata kuliah di atas 80, dia bakal nampilin ini, pertahankan nilaimu. Tapi ini juga bakal ditampilin nanti. Nah, kalau misalkan kita ngisi, berarti kan di atas 80 itu misalkan 90, kita isi dulu. Nah, dia bakal nampilin ini. Tuh. Yang kondisi pertama, itu dia bakal tampilin. Kondisi kedua juga dia bakal nampilin. Tapi kalau kita ngisinya di bawah kriteria yang dibutuhkan atau diminta, misalkan 70, dia kondisi pertama ini yang pertahankan nilaimu, dia nggak bakal dieksekusi, nggak bakal dijalanin, karena nggak sesuai kondisi ya. Nah, jadi yang dijalanin itu kayak cuma else-nya doang. Yang kondisi default-nya doang. Gitu. Dan percabangan selanjutnya yaitu percabangan if else, yaitu percabangan yang punya dua blok kondisinya itu benar terus salah. Ini contohnya buat if else. Nah, di sini dia nanya password. Kita harus ketik password. Kita lihat dulu. Di sini tuh
yang tadi di sebelumnya itu dialog. Jadi kondisi if else ini saya gabungin sama dialog buat ngasih input biar lebih jelas. Di sini tuh apa namanya? Ditulis di sini password kan. Nih keluar password. Nah, pertama saya passwordnya Liza. Password sama dengan Liza. Kalau jika passwordnya Liza, kita benar-benar ngetik Liza gini, dia bakal nampilin selamat datang dan else-nya password defaultnya password benar. Tapi kalau kita ngasih inputan yang nggak sesuai sama ininya, sama yang isinya ini, value dari sini yang udah kita set, dia bakal nampilin yang else-nya yang salah atau yang false. Jadi ini bakal ditampilin ketika true dan ini ketika false. Kalau percabangan if yang tadi semuanya itu true, karena ini kan default ya, jadi nggak ada yang false, nggak ada yang salah. Aduh, maaf, ini ikut muncul. Harusnya ini aja, saya belum pisah tadi. Harusnya apa yang ditampilin itu else-nya aja, saya belum pisah, maaf. Dan yang selanjutnya itu percabangan if, else, if. Jadi itu percabangan if, else, if, percabangan yang punya lebih dari 2 blok pilihan. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kan suruh input nilai matkul ya. Di sini if kalau nilai matkul dari lebih dari 90, dia grade-nya bakal A. Dan gitu terus seterusnya 80, 60 sampai 30. Kalau misalkan di bawah 30 ya, itu bakal ke default F. Karena ini pakai operator lebih besar atau sama dengan. Jadi kalau lebih besar atau sama dengan masih di 30 nih, dia bakal munculinnya E. Karena lebih besar atau sama dengan. Tapi kalau gini doang, di 30, kita isinya di sini nanti 30 nih, dia di sini bakal nunjukinnya yang grade F atau defaultnya. Karena lebih besar, bukan lebih besar atau sama dengan. Nah, misalkan kita masukin 100 ya. Nah, di sini dia bakal munculin yang tadi dibilang document.write, yaitu karakter nih, P paragraf nilai Anda. Terus kita manggil ini variabelnya, yaitu yang ini, grade nih, variabelnya nih. Kemudian nanti ditampilin di sini. Coba kalau kita tadi yang misalkan 29, dia bakal ke defaultnya ke F karena lebih kecil dari 30. Gitu. Dan selanjutnya itu percabangan switch case. Nah, percabangan switch case itu bentuk lain dari percabangan if, else, if. Yang kita tuh membuat block case nih. Nah, ini block case sebanyak yang kita mau nih di dalam block switch. Terus pada value nanti kita bisa isi sama nilai yang kita pengen bandingin sama variabel lain. Dan setiap akhir dari case ini kita butuh break. Jadi buat ngakhirin operasinya. Jadi dia tuh nggak bakal, misalkan udah ketemu nih ternyata A, dia nggak bakal jebol buat lanjut ke selanjutnya. Misalkan ternyata di compare bener jawabnya A, yang case A, dia udah stop di sini. Dan buat yang terakhir default itu tuh nggak butuh break karena dia di terakhir. Nah, yang tadi tuh break itu bertujuan agar program terhenti ketika ngecek cache yang udah bener. Jadi nggak bakal lanjut ke cache yang lainnya. Kita coba. Nih, masukkan grade A sampai E.
Kan dia cuma minta A sampai E. Ya, A sampai E. Kalau kita masukin ke A, nah, jawabannya, hai, nilaimu sempurna. Gitu. Ini kita tambahin lagi ya, pakai if else-nya. Terus kalau misalkan kita masukinnya F, yang nggak ada di ini nih, nggak ada di parameter ini nih, di case-nya ini. Tuh. Dia bakal tertulisnya nilaimu tidak terdaftar, karena default-nya itu. Karena nilainya kan cuma sampai E, tapi kita masukinnya F. Gitu. Terus di selanjutnya bakal langsung dilanjutin ke ini, periksa status nilaimu. Gitu. Nah, tapi kalau benar yang tadi itu apa? Misalkan tadi kan jawabnya A. Nah, jawabnya A, hai, nilaimu sempurna. Itu bakal jalanin yang else ini. Ini pakai perintah logika yang tadi tuh, yang sebelumnya dijelasin. Gitu. Jadi kalau ternyata nilainya ada, kecuali nampilin yang di sini, dia juga bakal narik yang ini dulu. Nih, karena di sini ditulisnya dokumen write H2, yaitu high, terus kita panggil dari variabel ini hadiah, baru kita tampilin di sini. Gitu. Dan selanjutnya operator ternary maaf, yaitu bentuk lain dari percabangan if else, bisa dibilang kayak bentuk singkatannya. Bentuk singkat dari if else yang punya method to uppercase gitu. Nah, ini dia metodenya. Yang ngubah teks yang diinput menjadi huruf kapital semua. Nah, kita coba. Ditanya nih, apakah kamu mahasiswa trilogi? Kalau kita jawab iya, nah, bakal narik nih. Bakal narik yang jawaban kita, dimasukin lagi ke sini. Kurang lebih sama. If else. Nah, terus yang terakhir, itu percabangan nested atau percabangan di dalam percabangan. Ini contohnya yang di paling kiri bawah. Nah, di sini kan punya percabangan nih. Ini dia percabangannya. Kita punya percabangan lagi. Sama kayak tadi minta username. Kalau kita masukin username-nya benar, lanjut ke password. Dan kalau benar keduanya, bakal keluar nih. Selamat, password berhasil dibuka. Gitu. Tapi ada kondisi lagi nih. Nah, kalau ada salah satu yang salah, dia bakal nampilin yang ini. Password salah, coba lagi. Tuh, kalau keduanya salah, dia bakal nampilin Anda tidak terdaftar. Jadi intinya, percabangan nested ini yaitu percabangan di dalam percabangan. Pertama percabangan apa? Buat ngecek dia itu benar atau enggak password sama username-nya, dan buat ngecek yang keduanya ini kalau keduanya salah. Gitu. Biasanya ini script ini dipakai disisipin buat kalau kita login nih. Tapi biasanya ada pemberitahuannya bukan kayak gini ya. Password mungkin ada yang username salah gitu. Tapi ini pasti disisipin dibuat yang login. Oke, selanjutnya itu kita ke perulangan.
atau looping ya. Nah, di JavaScript sendiri ada sekitar 5 macam bentuk perulangan yang secara umum itu terbagi jadi dua, yaitu counted loop sama uncounted loop. Perbedaannya kalau counted loop itu perulangannya jelas. Misalkan kita mau ngulangin 1 sampai 10, ya jelas 1 sampai 10. Tapi kalau yang uncounted loop yaitu perulangannya masih nggak jelas, dia bakal berapa kali ngulang gitu. Nah, contoh-contoh yang counted loop itu kayak for each, repeat. Sama kalau yang termasuk uncounted loop atau yang masih nggak jelas dia bakal ngulang berapa kali, itu tuh ada while, do while. Nah, yang pertama itu perulangan for. Ini perulangan for. Ini scriptnya di sini. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk counted karena udah jelas nih dia dipastiin bakal berhenti kapan dan pas kondisi apa. Kayak contohnya ini ya. Di variabel ini kita punya value pertamanya 0. Nah, kita bakal cuma ngitung sampai 10. Berarti kan dia bakal ngitungnya tuh 0, 1, 2, sampai 9, nggak sampai 10 karena nolnya juga dihitung. Itu. Jadi berhentinya bakal di 9, kecuali nanti ini diganti jadi 1. Nah, di sini variabel X udah di set nih, plus X plus, artinya itu nambah 1 setiap tangan. Yang kita coba ya. Tuh. Kita klik. Nih bakal keluar pertama nampil angka, kemudian ditambah sama variabel tadi dari variabel yaitu hitungan angka 0 sampai 10 yang maksud 0 sampai 9 berarti kan karena ini ada 10 dari 0 sampai 9 itu ada 10, dia bakal berhenti di situ di pengulangan ke 10, dia nggak bakal lanjut. Nah, buat yang ini kalau misalkan mau dibalik ini kan tadi pertambahan, nah ini cuma pengurangannya, kondisinya jadi balik. Di sini kondisi awalnya 0, ini kita balik jadi 10 awalnya. Nah, di sini kan diinin juga nih pakai yang perbandingan atau logika tadi. Berarti kan nggak boleh lebih besar dari 10 nih yang pertama, kan berarti 9. Ini juga nggak boleh lebih kecil dari 0, jadi di terakhir 1. Cuma ada 10 pengulangan. Dan yang selanjutnya yaitu while. While itu termasuk pengulangan atau perulangan yang uncounted loop. Tapi bisa dijadikan sebagai bentuk atau yang udah ditentuin nih batasnya sampai mana dengan cara memberikan counter di dalamnya. Nih, saya contoh di sini perulangan while ya, di JS yang sudah ditentukan nilainya. Ya, ini kita pakai while, tapi kita tentuin duluan. Cuma sampai sini. Ketika dijalankan, hasilnya sama, nggak lebih dari sini. Nah, beda dengan ini, yang perulangan tidak ditentukan. Di sini saya pakai lagi on click biar yaitu nanti kita harus ngeklik berapa kali sampai kita stop sendiri. Dia bakal ngitung nih. Nah, kan di sini nanya nih, apakah mau mengulang lagi? Sebenarnya ini tuh nggak ngaruh ya. Saya bikin kayak gini biar gampang aja, biar jelas perbedaannya. Apakah akan mengulang lagi? Artinya kan di sini udah mulai hitung nih. Kalau oke, 1, 2, 3 sampai sekian sampai kita. Kan di sini artinya
oke nggak ada stopnya sampai tahu. Jadi makanya dinamakan uncounted loop. Nah, kita bisa nah di sini yang tadi nih, jadi bakal nampilin perulangan dari sebanyak nih, hitung kota yang tadi nih, kita ngeklik berapa kali nih pakai yang dialog confirm. Ternyata kita udah ngeklik 30 kali tadi. Nah, jadi perulangan itu nggak bisa ditentuin, maksudnya nggak ada stopnya kapan, nggak jelas gitu. Nah, kalau do while bedanya, kalau do while bakal ngelakuin perulangan dulu sebanyak 1 kali baru cek kondisi. Beda sama yang kondisi dulu di awal baru ngelakuin perhitungan gitu. Sebenarnya sama ini kontak lu, jadi entah sampai kapan nggak kejelasan, maksudnya nggak ada parameter buat dia berhenti gitu. Tapi perbedaannya kalau kita pakai while, kan tadi kan dibilang kalau while itu tuh ngecek kondisi dulu baru dihitung. Jadi kalau kita pencet cancel berarti 0 karena dia belum jalan, belum ngecek kondisi. Beda sama do while. Kalau kita pencet cancel nih kan berarti belum jadi pengulangan ya. Tapi karena do while itu dia ngecek kondisi dulu, kita pencet cancel, dihitungnya udah 1 gitu, karena dia ngecek kondisi dulu sebelum ngelakuin perulangan. Nah, selanjutnya perulangan for each. Nah, perulangan for each ini biasanya digunain buat mencetak item di dalam array. Perulangan ini yang for each itu yaitu perulangan counted loop atau jumlahnya udah ditentuin. Biasanya ditentuin pakai panjang array. Nah, ada 2 cara nih. Yang pertama pakai metode for sama operator in, maksudnya pakai operator for sama in. Nih, nanti dijelasin. Dan yang kedua pakai metode for each. Nih dia. Kalau pakai in, ini dia. Oh, ini dia. Yang tanpa operator in, dia itu tuh kayak gini aja nih, pakai for. Ini variabelnya, ini kondisinya, ngitung dari variabel ini nih. Ngitung dari panjang ininya. Panjang apa? Array. Jadi dia itu tanpa tanpa operator in. Jadi dia makanya for aja. Nah, nanti dijelasin deh nih. Tuh, hasilnya. Dihitung kan. 0, 1, 2, 3. Ada 0, 1, 2, 3 berarti panjangnya 4. Nah, sama juga pakai in. Sebenarnya sama aja, cuma bedanya di sini aja nih, lebih simpel dikit. Kalau kita jalanin sama aja, cuma bedanya di sini dia lebih simpel. Nah, ini jauh lebih sederhana lagi kalau yang pakai method for each. Nih, dia for each-nya ada di sini. Dia nggak pakai for lagi. Atau yang ada in-nya ini kan. Tuh. Dia pakainya for each. Nih. Jadi dia bakal nampilin sama aja tapi lebih simpel. Nah, yang selanjutnya metode pengulangan atau repeat. Ini dia metode pengulangan atau repeat. Jadi metode repeat ini termasuk perulangan counted loop. Fungsi ini digunain kalau kita ulangin sebuah teks atau string. Nah, ini tuh repeat itu tuh lebih versi lebih singkatnya dari perulangan for. Gitu, ini kita coba aja. Nah, kita punya variabel teks yang isinya ini. Nah, kita bikin variabel baru
yang ngambil dari variabel teks, yang artinya ini, di repeat atau diulangi sebanyak 4 kali. Nah, ini kita nampilin elemen BID, ID-nya repeat, yang naruhnya nanti di sini nih ditampilinnya. Terus dia bakal dieksekusi kalau kita on klik dari button ini repeat ini. Nah, karena sebanyak 4 kali, dia bakal nampilinnya 4 kali. Begitu juga mau 100, 200, dia bakal nampilinnya segitu. Jadi lebih simpel dari for yang tadi, mana dia paling atas. Nah, ini dia kan lebih simpel nih. Sebenarnya sama aja kan. Cuma dia lebih panjang. Sedangkan yang repeat itu lebih pendek. Fungsinya sama aja. Sama nih, ada juga nih. Selanjutnya ada perulangan nested atau bersarang. Nah, perulangan ini tuh ada perulangan di dalam perulangan. Jadi kita bisa gunain 2 perulangan. Yang pertama, ini kita bikin tulis perulangan pakai variabel i. Yang kedua itu variabel j. Nah, jadi perulangan itu tuh ini kan sampai batasnya kan 3 ya, berarti nggak boleh lebih dari 3. 0, 0, 0, 1. I, J. I, J. Jadi gitu. Nanti dilanjutin lagi ini I, ini J, sampingnya 0. Itu juga. Jadi perulangan di dalam perulangan. Nah, contoh lagi. Sama aja. Tuh. Jadi kita pakai yang pakai event confirm. Jadi kita bikin nge-counternya, ngitung 0, 1, sekian, plus kan, tambah 1. Terus ini bintangnya. Kita bikin nih, berapa banyak pencet itu semakin banyak bintangnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke array. Nah, apa sih array itu? Array itu tuh struktur data yang digunain buat nyimpan sekumpulan data di dalam suatu tempat. Nah, array itu punya namanya indeks atau panjang array. Nah, jadi ini kan ada array namanya product. Terus ini isinya ada center bla bla bla, ini dia berarti panjangnya 4 indeks. Tapi default array itu indeks awalnya selalu dimulai dari 0. Jadi ini indeks ke 0, indeks ke 1, 2, dan 3. Tapi datanya ada 4. Nih, ini contohnya nih cara nampilin. Ini kita punya array. Dan ini buat nampilin semua datanya. Kalau ini kita mau nampilin data sesuai indeks yang dituju. Jadi ini kan tadi cuma ini nih nama variabel array-nya doang nih, nama array-nya doang. Ini kita tambahin nih indeks pakai tanda tutup yang agak kotak gitu. Nah, kan yang atas itu ditampilin semua nih sebelah kiri atas. Nah, yang kedua itu cuma radio atau di bagian indeks yang pertama. Karena yang center itu 0. Nah, jadi array juga bisa digabungin sama yang perulangan pakai for. Ya. Sama, kurang lebih sama. Cuma ini datanya itu udah dimasukin. Kalau yang for tadi itu kan contohnya itu angka ya, 1 sampai sekian. Nah, ini kita udah masukin datanya. Dia ngambil dari variabel produk yang ada di sini, ngehitung panjangnya. Tuh, panjang array. Terus setiap itu nambah 1, berarti di sini juga
nulisnya 2 kali ya. Pertama yang dokumen write ini daftar produk, terus yang kedua kita bikin perulangan buat si listnya 1 2 3 4 OL atau UL, jadi buat listnya. Nah, dia juga bakal nampilin sama. Ini juga array itu bisa digabung sama for each, sama kayak yang tadi saya bilang. Kalau yang tadi itu contohnya cuma pakai angka, nah ini array yang udah ada isinya. Kalau di website itu sebenarnya buat apa array itu? Biasanya buat di ini ya, table ya. Kalau kita mau insert table, kayak kita kan punya misalkan nama, terus kalau mahasiswa itu ada NIM, ada angkatan. Nah, nanti kita pakai yang elemen input buat input semua ini. Jadi nanti langsung diterusin ke database. Gitu. Dan di database kalau kita mau nampilin, misalkan nampilin apa, kita juga tetap pakainya array. Kita ngambil dari kolom berapa, terus indeks ke berapa, gitu. Nah, kalau di sini secara manual, cara menambahkan array itu pakainya push. Nah, push itu kalau kita tambahin, ini kan di sini ada array-nya kan apel, pear, semangka, nanas. Kita nambahin nih mau satu data aja, push. Itu rambutan. Dia bakal munculnya di belakang nanas nih. Ya, tuh di belakang nanas. Kenapa? Karena push itu dia tuh nambahinnya tuh ngurut ke belakang. Gitu. Jadi yang mana data paling belakang itu nanti bakal dilanjutin. Ini kalau satu nih, setelah ini kita langsung masukin aja nih. Satu ini kalau banyak ya. Cuma ditambahin aja array-nya. Tuh, karena ini tadi yang dieksekusi push yang rambutan duluan, jadi dia bakal duluan. Nah, sama kayak ngehapus data. Nah, di sini ngehapus data itu pakai pop. Nah, biar ini. Pakai pop. Jadi kan di terakhir itu durian. Nanti dia bakal hapus pop itu kebalikan dari push. Kalau push itu nambahin yang yang dari belakang duluan. Nah, pop itu ngapus yang dari belakang duluan. Gitu nih ada kita coba. Ini kan di sini ada durian ya. Kalau kita coba reload, duriannya hilang. Nih, tinggal jeruk terakhir. Karena kita hapus pakai pop. Ya, biar kelihatan lagi, kita komen lagi, dan misalkan kita mau menghapus yang sesuai indeks array-nya, jadi bukan yang di tengah, di samping, kanan, kiri, atau di belakang. Kita bisa masukin pakai ini, indeks array ke berapa. Berarti kan indeks array kedua itu 0, 1, 2, yaitu semangka. Nah, kalau kita ngehapus, ngejalanin ini, semangka hilang. Tuh, di samping pear sama nanas kosong kan. Itu. Jadi itu buat cara ngehapus. Oh, buat nambahin yang nggak ngurut juga kita bisa kayak gini nih. Buat nambahin dan ngeganti. Sama. Kalau buat yang hapus nih, misalkan mau ngapusnya dari depan. Tadi kan pop itu dari belakang. Nah, kalau mau dari depan atau yang dihapus ini kan array-nya apel yang depan. Kita pakainya shift. Jadi dia ngapusnya dari depan. Tuh, langsung ke pear ya. Nih. Apelnya hilang. Nah, kalau mau ngubah data, komen dulu buat lihat perbedaannya. Nah, di sini
ubah data array ada apel, pir, semangka, nanas, kelengkeng, jeruk, durian. Sama sesuai sama ini. Nah, kalau kita mau mengubah data, kita tinggal bikin kayak gini aja. Pakai nama variabelnya, terus indeks keberapa dari array, kita masukin value-nya. Nah, dia bakal berubah nih, yang tadinya ini pir, berubah jadi mangga. Nah, ini filter array contohnya. Jadi kan di sini ada array angka 1, 2 sampai sekian, ngacak. Nggak ngacak, ini jadi ngefilter dulu. Kita mau ngefilter apa? Ini pakai metode filter. Nah, ngisi parameternya, nanti data yang udah dipilah nih di filter, ini kan parameternya itu yang habis dibagi 2. Artinya kan yang habis dibagi 2 itu 2, 4, 6, 8, karena dia angka genap. Yang angka ganjil kan enggak, masih punya sisa. Jadi di sini di filter yang dikeluarinnya cuma itu. Nah, ada juga array pakai metode include. Nah, metode include itu fungsinya buat ngecek nih apakah data itu udah ada di dalam array atau belum. Jadi buat kayak mastiin aja tuh udah ada belum datanya. Nah, ini kan punya array namanya tanaman, isinya padi, kacang, jagung, kedelai. Nah, di sini kita pakai metode include nih. Kacang itu udah ada atau belum? Nah, karena kacang di sini ada, maka hasilnya akan true. Atau karena ada, true atau benar ada. Nah, di sini ada ngisi nih tanya, ada belum bayam? Karena di sini nggak ada, di sini bakal nampilin false. Karena memang belum ada. Nah, oh ini bukan include, maaf. Nah, ini tuh yang terakhir, metode dari short. Jadi ini kita punya variabel punya array ini masih ngacak nih angkanya, alfabetnya sama yang angka juga ngacak. Kita bikin short nih, alfabet short sama yang ini bilangan, array bilangan di short. Jadi dia ngurutin, kayak ngurutin dari yang kecil ke gede, ngikutin nih A, B, C sampai sekian, dan ini juga 1, 2, 3 sampai sekian yang tadinya ngacak. Nah, itu aja ya kurang lebih penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya mungkin via chat. Sebentar kita lihat dulu. Ada yang mau bertanya atau enggak? Ini ada yang nanya perbedaan let sama var. Nah, kurang lebih penjelasan singkatnya itu, let itu tuh punya lingkup blok, sedangkan var itu punya lingkup fungsi. Mana tadi bacanya ya? Sebentar kita buka lagi. Jadi itu let itu tuh punya ruang lingkup scope atau blok,
Artinya mereka itu cuma berlaku dalam blok tempat mereka dideklarasiin. Nah, kalau variabel itu punya ruang lingkup fungsi. Nah, masalahnya kalau let, misalkan kita tadi itu contoh kasih ini contohnya JavaScript, jadi kan kita bikin ada let, ada var. Nah, kalau misalkan script yang pertama itu ada misalkan let buah nih, tetap itu variabel, tapi di script yang udah kita itu kalau scriptnya udah ditutup, dia itu let yang tadi buah itu lanjutnya. Sedangkan kalau kita pakai var nih, misalkan di script pertama ada namanya var buah. Nah, kalau di script selanjutnya ngasih var terus nama variabelnya buah, itu bakal jadi masalah. Karena ruang lingkup var itu tuh jadi ruang lingkupnya tuh fungsi gitu. Jadi biasanya sih lebih enak pakainya let. Kalau misalkan ada kesamaan, jadi cuma dia itu bakal jalan blok tempat dia dideklarasiin gitu. Mungkin ada lagi. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, mungkin bisa open cam sebentar, kita sesi foto bareng buat dokumen. Setelah itu kita lanjut ke penutupan. Oke, kita screenshot ya. 1, 2. Oke, sudah. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman buat yang udah datang. Mungkin next week atau minggu kedua selanjutnya bakal bahas yang PHP dan MySQL. Itu aja. Terima kasih udah datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.